Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel, di Arul Gokil Channel. Sekitar sebulan ya saya tidak ngonten. Mungkin kemarin saya lagi blank teman-temannya. Ternyata membuat konten YouTube itu tidak mudah teman-teman. Mesti membutuhkan pemikiran yang sangat luas karena kita bingung mau bahas apa lagi ya. Soalnya di Sulawesi masih banyak sih reptil-reptil atau hewan-hewan yang belum saya bahas. Cuma kemarin saya bertujuan ya, patokan buat beli peralatan buat konten, buat herping ke alam kan. Cuma karena ada musibah sedikit yang mengenakan dompet saya demek yang sangat luar biasa. Akhirnya kami gagal membeli peralatan. Ya, kembali menggunakan peralatan seadanya lagi dah. Dan kontennya juga tetap di kamar ini. Oke teman-teman, itu sedikit curahan hati dari seorang Arul Gokil yang cuma bisa tinggal di rumah. Walau bukan corona, tetap di rumah aja. Oke, kali ini saya mau membahas tentang reptil atau ular yang sangat sering dipelihara bagi pemula. Jenisnya sudah sangat apa ya? Bukan dibilang mainstream, sangat mainstream lah. Bukan dibilang tidak mainstream lagi, tapi sangat mainstream bagi para reptil pemula ya, yang pernah saya lihat atau selama ini saya lihat. Rata-rata mereka memelihara ular ini. Padahal kalau dibilang standar internasional asik. Standar internasionalnya itu kita peliharanya bal piton, tapi kayaknya sih bal piton agak kemahalan ya, makanya mereka punya ini. Dan juga gampang ditemukan sih. Hampir di tiap daerah ada ular ini. Jadi yang mau saya bahas ini ular yang sudah saya pelihara sejak 1 tahun lebih, 1 tahun 6 bulan, nggak salah, mau hampir 2 tahun lah. 1 tahun 6 bulanan. Tapi nggak pernah di rumah. Ularnya lepas terus. Lepas pertama kali dia datang, dia ukurannya ada sekitar 80 cm. Dia seukuran ini. Jadi dia lebih kecil dari ini sih, cuma posturnya segede dia, segede ini. Dia escape-nya seukuran ini. Terus utamanya sekarang dia udah hampir 3 meter. Semok bener. Entah dia makan apa ya, kok bisa sesemok ini. Mungkin tikus ya, tikus atau ayam tetangga. Jadi minta maaf kepada tetangga-tetanggaku yang ayamnya tiba-tiba hilang. Bukan kesalahan saya ya. Tapi tetap kesalahan saya, soalnya teledor dalam memelihara hewan saya. Mohon maaf, semoga tidak lepas lagi teman-temannya. Soalnya udah gede banget. Pasti kalau lepas udah dibunuh sama warga. Soalnya ya lumayan menakutkan. Apalagi kan teman-teman sudah tahu reptil itu reptil itu menjijikan ya bagi orang awam. Tapi sebagian untuk orang awam yang mengerti nggak dibunuh sih. Tapi ada juga ya, ada yang seperti itu. Orang awam yang cinta binatang, cinta alam pasti ngejaga. Oke, mari kita lihat ularnya seperti apa. Sini, kamu balik ke kandang dulu, ya kan? Balik ke kandang dulu. Oke. Jadi ularnya, Nah, ularnya seperti ini teman-teman, lumayan gede kan? Piton reticulatus, pasti udah tahu lah. Piton reticulatus, saja kembang, saja batik, ya, apalah. Jelas dia adalah Piton reticulatus. Si Piton reticulatus ini adalah ular terbesar di dunia, urutan pertama. Soalnya maksimal panjangnya sampai 12 meter teman-teman. Jadi wah, luar biasa, sangat besar teman-temannya. Foto teman-teman pernah lihat ya,
yang waktu kebakaran Kalimantan kemarin, ada yang diangkat pakai traktor eskavator, apa eskalator tangga nih? Karburator. Bukan, alat berat lah intinya, diangkat pakai alat berat, terus ularnya gede banget. Nah itu kayaknya kalau pandangan saya itu Piton reticulatus, karena cuma dia yang bisa sepanjang itu dan sebesar itu. Piton reticulatus ya, untuk warnanya sendiri pasti cantik banget. Banyak varian warnanya, terus banyak mort yang diciptakan dari manusia teman-teman. Seperti yang saya sebutkan aja ya, gold shield. Terus ada lagi lavender, ada lagi platinum, caramel, dan panjang lagi. Intinya Piton reticulatus ini memiliki banyak jenis, banyak banget. Dan semua itu hasil dari telitian manusia. Tapi ada juga sih beberapa jenis Piton reticulatus yang memang alami dari alam, seperti kaliko. Kaliko itu dia warnanya apa ya? Agak normal, tapi banyak bercak-bercak hitam di atas sisiknya. Terus kenapa orang-orang yang baru mengenal reptil, yang baru memelihara ular itu memilihnya ini? Soalnya gampang banget ditemukan, hampir di tiap daerah, gampang sekali. Terus apalagi di Sulawesi ya, di Sulawesi paling banyak kasus orang dimakan ular. Orang dimakan ular itu salah satu hukum alam teman-temannya. Kita hidup berdampingan. Kalau kita tidak ganggu ular, dia juga tidak bakalan mengganggu kita. Jadi ini kemarin ditemukan di sebelah rumah tetangga, ya masuk di gorong-gorong habis makan tikus kayaknya. Dan masih jinak sampai sekarang, lumayan. Piton reticulatus. Nah, di tiap lokality Piton reticulatus memiliki bentuk batik yang berbeda-beda teman-teman. Dan yang paling cantik saya akui Sulawesi. Sulawesi paling cantik, tapi sayang karakternya yang sangat galak untuk reticulatus Sulawesi. Galak banget asli. Mau dia ukuran bayi, mau dia ukuran remaja, apalagi gedenya, galak banget. Intinya untuk yang saya handle ini, dia bukan asli Sulawesi, dia reticulatus dari Jawa. Saya lupa ya kemarin ambil. Oh, ini dikasih sama Jana, Kak Jana Farm, pemilik animal Makassar, untuk dipelihara ya. Yang saya gendong ini sekarang betina, janda belum, dia masih gadis. Kayaknya mau project breeding ini. Nah, untuk membahas Piton reticulatus, sebenarnya perawatannya simpel ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau memelihara ular yang ukurannya bisa gede, saya sarankan dua jenis, Piton reticulatus dan Molurus, karena mereka memiliki ukuran yang lumayan. Untuk Piton Molurus sendiri, dia maksimal panjang sekitar 6-7 meteran. Enggak seperti Piton reticulatus yang saya handle ini, yang maksimal panjangnya 12 meter. Terus nggak bosan sih teman-teman kalau kita handling Piton reticulatus. Kenapa ya? Soalnya batiknya yang bikin kita tidak bosan. Terus kita bisa beternak ular. Kita bisa silang-silangkan dengan mort atau varian jenis lain supaya menciptakan warna-warna yang lain. Jadi untuk belajar breeding mungkin Piton reticulatus ini cocok banget. Tapi hati-hati teman-teman ya, untuk ukuran gede sebenarnya tidak dianjurkan untuk dihandling sendiri. Kenapa? Karena jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Makanannya ya tetap ayam, tetap daging. Kalau di alaminya, ukuran remajanya dia memakan ayam atau unggas-unggas kecil, tikus atau apa. Sedangkan ukuran segede ini mungkin sudah bisa makan babi hutan teman-teman. Babi hutan, rusa, mamalia-mamalia yang bisa dia telan. Dan teman-teman sudah pasti tahu lah, Piton atau dari keluarga Piton, dia juga walau dia tidak berbisa teman-teman, tapi lilitannya yang sangat kuat. Kuat banget. Kalau teman-teman lagi pegal-pegal bisa dipijat pakai dia. Nanti diurut sendiri. Tapi kalau nyawanya lepas, maafkan saya. Jadi dia bisa keunikannya lagi ya,
Piton reticulatus bisa memangsa 5 kali lipat dari ukuran besar kepalanya. Wah, luar biasa. 5 kali lipat dari ukuran besar kepalanya. Nggak seperti apa ya, Colubridae. Colubridae dia cuma bisa menelan 3 kali lipat dari ukuran kepalanya. Dia bisa memangsa 5 kali lipat dari ukuran kepalanya loh. Jadi engsel untuk ular ya, engsel apa, sendi-sendi yang ada di rahangnya itu bisa terlepas dan tersambung kembali. Itu yang sangat unik. Puji Tuhan teman-teman ya, menciptakan makhluk yang luar biasa. Jadi kita juga bisa, selain apa ya, selain kita memelihara, kita juga bisa meyakini ya ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita bisa mempelajarinya. Kenapa ular bisa jalan tanpa kaki? Karena ternyata sisinya ini didesain untuk jalan, sisi bawahnya ini didesain untuk jalan dan memanjat. Untuk habitat alaminya, sebenarnya Piton reticulatus ini sering sekali ditemukan di sawah, di hutan juga sering. Yang jelas dia nggak terlalu lembab, nggak terlalu kering teman-teman ya. Beda sama Piton molurus. Piton molurus mah butuh kelembaban yang lumayan sih kalau saya bilang, karena memang dia lebih sering berendam. Piton reticulatus. Jadi teman-teman, untuk Piton molurus sendiri dia seperti ini. Saya ada sampel untuk Piton molurus. Nah, ini dia Piton molurus. Untuk sampelnya sendiri ya, Piton molurus. Anjing, strike. Dan ini salah satu apa ya? Kayaknya baru tangkapan deh. Kemarin tuh head dolphin. Mari kita pakai tongkat. Saya takut berdarah. Strike. Cuma kayak rokok, lagi strike. Jadi inilah Piton molurus. Sanca bodoh. Jadi itu salah satu apa ya? Bisa dibilang sifat alami si Piton molurus, hissing, atau dia bisa berdesis yang luar biasa, sangat kencang sampai kedengaran teman-teman. Nah, kedengaran kan? Jadi desisan si Piton molurus ini lumayan kencang teman-teman ya. Ya, nggak mau mendesis. Nah, kita bisa bedakan dari coraknya teman-teman ya, Piton molurus sama Piton reticulatus. Piton molurus lebih menyerupai apa? Dia nggak kayak batik sih, cuma ada apa? Sisik dengan corak bulat-bulatan seperti ini. Terus maksimal panjang mereka cuma sampai 6-7 meteran. Jadi nggak terlalu gede teman-teman ya. Apalagi untuk di lokaliti Sulawesi sendiri, seperti yang saya handle ini, dia termasuk Piton molurus dwarf. Molurus dwarf teman-teman ya, atau kerdil. Jadi nggak bisa terlalu panjang, mungkin maksimal sekitar 5 meteran lah. Piton molurus ini termasuk salah satu jenis yang di strike dong. Dia termasuk salah satu jenis yang dilindungi. Tapi dilindunginya karena apa? Dilindunginya karena banyak pihak-pihak yang mempergunakan kulitnya dengan ilegal untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan pakaian ya teman-teman, aksesoris, karena coraknya yang sangat cantik ini. Jadi dia termasuk ular yang dilindungi. Tapi alhamdulillah ini saya dapatkan dari om saya yang kebetulan polisi. Jadi kalau ini diambil ya silahkan berurusan. Soalnya saya juga dikasih.
Jadi dia termasuk salah satu ular dilindungi teman-temannya. Tapi untuk populasinya sendiri luar biasa banyak, apalagi di Sulawesi. Bulan 1 kemarin luar biasa penetasannya, sampai masuk ke rumah warga. Banyak banget kasusnya masuk ke rumah warga, sampai full banget di FJB, forum jual beli. Anjing, udah tahu dilindungi, dijual beli lagi. Piton Molurus. Terus keunikan dari Piton Molurus ini, sebenarnya saya sukanya dari warnanya sih, Terus dia juga ada beberapa varian morph ya, atau jenis-jenis. Ada yang granit, ada yang albino, dan yang lain-lain. Kalau jenisnya sendiri penyebarannya juga cukup lumayan luas, sangat luas. Burmese Piton Molurus. Ini salah satu jadi apa ya? Bisa dibilang favorit lah untuk di luar yang di luar Indonesia ya, pemelihara ular di luar Indonesia. Ini menjadi salah satu jenis python terfavorit. Banyak banget yang pelihara di sana, Burmese Piton. Terus saya keepnya dari kecil, kayaknya ini tangkapan ya, soalnya galak banget. Kita rawat dari kecil. Ular ini mengingatkanku kepada anakku, si Damkar yang disita. Kampret. Tapi semoga ini nggak disita. Kalau disita ya mah berurusan sama yang punya. Yang punya mah bukan saya mah disuruh rawat doang. Yang punya Pak Pol. Piton reticulatus teman-teman. Jadi itu perbedaannya teman-temannya. Piton reticulatus dia memiliki corak yang berbeda, karakter yang berbeda, terus dari tempat hidup yang berbeda juga. Untuk karakternya, Piton reticulatus lebih gampang jinak daripada Piton Molurus lebih gampang jinak daripada Piton reticulatus. Paling gampang jinak, di handle beberapa menit doang jinak juga ini. Terus apa ya? Tempat hidup Piton Molurus dia lebih sering di tepian sungai. Dia lebih sering yang ada airnya. Di dalam gua pun dia lebih sering. Soalnya dia lebih suka yang lembab teman-teman. Tapi note ya, dicatat, ketika kita memeliharanya jangan sampai kandangnya terlalu lembab, karena dia rentan banget untuk flu teman-teman. Jadi itu salah satu faktor utama yang sering ditemukan sih untuk di Piton Molurus, gampang flu. Jadi teman-teman, mari kita mengenal lebih banyak reptil lagi. Sebenarnya banyak sih reptil-reptil yang bisa kita pelihara di sekitar kita untuk dijadikan peliharaan di hari kosong kita, menghilangkan stres juga. Banyak sih yang bisa kita temukan untuk dipelihara. Tapi jangan lupa, jangan pernah free handling kalau belum tahu jenisnya. Ya, itu yang saya selalu ingatkan, karena jangan sampai teman-teman nemuin ular berbisa terus di handling, kan lumayan. Bukan kita juga yang salah, kita kan ngingetin juga ke teman-teman. Untuk Piton reticulatus ya teman-teman, untuk teman-teman yang mau memelihara, bisa cari di sekitar rumah, bisa juga nanti cari di Facebook juga ada yang jual. Terus di Mewe juga ada yang jual, tapi banyak variannya juga. Nanti bisa cari di situ untuk awal-awal memelihara reptil. Oke teman-teman, saya Arul Gokil pamit undur diri. Terima kasih ya teman-teman udah share, udah support terus. Maaf baru muncul lagi di YouTube, soalnya kemarin ngeblank gara-gara itu. Saya Arul Gokil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dadah.